inovatif or die. Halo semuanya, saya Weni. Saya angkatan ilmu komunikasi 2005 dan saya memilih jurusan broadcast TV di jurusan ilmu komunikasi. Karena kita nih hidup adalah marketing, ya kan? Ya, waktu aku kuliah, kebetulan aku juga hima, terus juga aktif di kepanitiaan. Aku dulu juga divisi acara di P3K Maba. Dulu selalu ikut di kepanitiaan itu sih. Jadi kalau sekarang dihadapkan dengan banyak hal baru, adaptasinya tuh akan lebih mudah. Ya, karena pada saat perkuliahan kita udah banyak yang harus diurusin gitu. Ibaratnya kalau begitu lulus udah nggak kagok, udah nggak kaku dengan hal-hal yang baru. Ya, time management ya pasti disiplin, terus ngebriefing orang, ya kan, storytelling dengan orang, terus bekerja dalam tim, terus bagaimana caranya kita bisa leadership untuk membawahi tim. Nah, itu kepake banget kita pada saat di dunia pekerjaan. Kalau di Markom ya, kita sebagai marketing communication, yang pasti kita itu harus konsisten. Satu, konsisten. Terus kedua, kita nih harus tahu head-to-headnya kita tuh siapa. Dan aku selalu memberikan anak-anakku yang di tim itu jangan males ke lapangan, ya kan. Selalu cek toko sebelah ibaratnya, ya kan. Cek toko sebelah, ya kan. Jadi supaya kita tahu apa sih yang dilakukan sama toko-toko sebelah itu, ya kan? Toko-toko sebelah itu apa sih yang objektifnya mereka itu yang mereka lakukan. Jadi kita nih harus tahu head-to-headnya kita ini apa. Terus dan jangan malas untuk mereview program-program kita supaya kita bisa mengambil mana baiknya dan yang nggak benernya kita harus segera pikirkan solusinya. Selain itu juga kita selalu membentuk group discussion, ya. Jadi ada di mana satu hari saya selalu membuat rakor, yaitu rapat koordinasi, di mana kita itu untuk membentuk group discussion dan berpikir dan brainstorming apa yang harus kita lakukan untuk next dan next. Dari sudut pandang sebelah mana dulu nih, ya, karena marketing itu tidak bisa diukur pada saat hari ini kita mengeluarkan berapa puluh miliar, omsetnya berapa puluh miliar yang masuk, itu di dunia marketing nggak bisa. Nah, kalau tolak ukurnya sampai saat ini aku bisa bilang berhasil atau enggak, jujur, contoh hal kecilnya adalah media sosial. IG official pada saat saya masuk itu masih 0. Dan sampai saat ini bisa diterima sampai 29.000, kurang lebih 29.000. Dan YouTube juga subscribe-nya juga lumayan, ya. Terus engagement-nya juga bagus, ya. Dan dari sini saya melihat program-program yang sudah saya kerjakan ini sudah mulai diterima oleh orang-orang. Itu sih. Pesan buat adik-adikku yang ada di e-com pada saat lulus fresh graduate, harus segera cari kerja, ya kan. Nggak usah pilih-pilih kalian mau minta dapat gaji berapa, ya kan. Nggak usah idealis, aku pengen ini, ya kan. Cepet segera cari kerja, habiskan jam terbang kalian, ya. Terus jangan males ke lapangan, ya kan. Terus satu yang penting aku bisa share sama kalian, ini rahasia ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam perusahaan, ya jangan pindah-pindah ke perusahaan. Trust me. Mungkin mereka mikirnya, oh aku pengalamanku banyak gini. Salah. Kita sebagai pelaku, ya sebagai usernya nih, kalau ngelihat di CV kalian malah pindah-pindah, itu malah
nilainya malah kurang baik. Tekunin dulu, telatenin dulu, semua itu pasti bisa kalau kita tuh bisa menekuni hal tersebut. Dan jiwa kompetitif kalian itu harus ada. Masa temenku aja bisa jadi gini, aku nggak bisa, ya kan? Tough dulu untuk banyak belajar, habisin jam terbang itu penting. Itu sih. Jadi kita harus mempunyai skill yang memang dibutuhkan di